Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Yang terhormat Bapak dan Ibu, mungkin kalau ada yang mendengarkan, para pengasuh Pondok Pesantren Tahqimus Sunnah dan para asatidzah yang kami muliakan, para guru dan para santri, saudara-saudaraku semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita, nikmat keimanan, nikmat ilmu, dan nikmat yang sangat agung, yaitu berupa kesempatan atau diberikannya kesempatan untuk bisa menuntut ilmu di tempat yang insyaallah Allah berkahi ini, yaitu di Pondok Pesantren Tahqimus Sunnah, pondok yang kita cintai ini. Para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di penghujung semester ini kita mungkin memiliki rasa yang bercampur antara bahagia karena kita telah menyelesaikan semester selama 1 tahun ini, semester pertama dan semester kedua. Kemudian mungkin juga ada rasa haru karena harus berpisah dengan teman-teman yang selama ini bersama dengan kita selama kurang lebih 1 tahun, atau kemarin dipotong dengan liburan, mungkin cukup lama lah begitu. Tentu berpisah dengan teman-teman itu ada rasa sedih, yang tadinya mungkin jalan bareng menuju ke masjid, kemudian ke kantin bareng, ngobrol bareng, berpikir tentang masa depan, begitu kan. Kemudian berpisah. Walaupun zaman sekarang mungkin bisa digantikan dengan handphone dan yang lain sebagainya. Tentu ada rasa sedih begitu ya, karena perpisahan tersebut. Kemudian juga bercampur aduk rasa semangat tentu sebagian kita insyaallah taala, karena ingin segera untuk mempraktekkan atau mengamalkan apa yang selama ini telah didapat, yang dipelajari di pondok pesantren selama 1 tahun ini. Jamaah rahimakumullah, tentu ada perbedaan antara kita para santri pada tahun ini dengan tahun sebelumnya, karena materi pelajaran kita bertambah. Yang tadinya mungkin antum atau sebagian antum belum mempelajari, kita ambil contoh saja, belum pelajari misalkan fikih ibadah seperti thaharah, seperti salat, seperti zakat dan yang lain sebagainya, yang mungkin tahun ini baru dipelajari. Kemudian ada penambahan ilmu, maka ada keinginan ketika pulang untuk mengajarkan ilmu yang bertambah tersebut. Tapi ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, tidak lupa selain keinginan untuk mengajarkan atau mensedekahkan ilmu tersebut, yang paling penting adalah mengamalkannya. Yang paling penting adalah mengamalkannya.
Karena ilmu tanpa adanya amal, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, sama seperti pohon yang harusnya berbuah tapi tidak berbuah. Ini menunjukkan ada penyakit pada pohon tersebut. Begitu pula dengan manusia, seorang santri apalagi, ketika dia memiliki hal yang seharusnya berbuah di dalam hatinya, kemudian kok tidak berbuah, tidak menghasilkan sebuah hasil, atau buahnya yang harusnya lebat kok cuman sedikit, ini yang menunjukkan pasti ada sesuatu, pasti ada masalah. Nah, yang bisa memecahkan masalah tersebut adalah santri-santri itu sendiri, diri itu sendiri. Muhasabah, dicek lagi apa yang kurang, mungkin hatinya masih kotor, mungkin hatinya masih dipenuhi dengan rasa dengki, kecintaan terhadap dunianya mungkin berlebih, dan yang lain sebagainya. Nah, nanti ketika antum belum pulang, sebelum pulang dicek lagi apa kira-kira yang perlu saya perbaiki dari hati-hati kita, sehingga nanti ketika pulang kita bisa mengamalkan dengan maksimal apa yang telah kita pelajari selama 1 tahun ini di pondok pesantren ini. Jamaah rahimani wa rahmakumullah. Oleh karena itu, saya ingin sedikit memberikan sebuah nasihat atau sebagai pengingat sebelum nanti kita pulang, sebelum kita berpisah. Karena memang kaum muslimin itu disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saling mengingatkan. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Saling mengingatkanlah, karena memberikan pengingat, saling mengingatkan itu memberi manfaat bagi orang-orang yang beriman. Maka antum jangan remehkan, ikhwah. Jangan diremehkan untuk saling mengingatkan. Karena memang sifat manusia itu pelupa. Bisa jadi sengaja lupanya, atau bisa jadi tidak sengaja. Maka kita sebagai saudara yang muslim, tugas kita adalah mengingatkan saudara kita. Misalkan ada temannya di samping yang ribut, nah ini kan sebuah kesalahan, begitu ya. Maka diingatkan. Yang main, begitu, diingatkan. Karena insya Allah itu pengingat itu akan bermanfaat. Bahkan dalam jenjang yang lebih tinggi, misalkan saudara-saudara kita, ya nanti ketika antum pulang, antum akan jumpai saudara-saudara kita yang berada di atas kesalahan. Diingatkan dengan cara yang baik, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan berikan petunjuk, sehingga Allah Subhanahu wa taala kembalikan saudara tersebut di atas keimanan dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita berjalan di muka bumi ini bukan ananiyah, bukan memikirkan diri sendiri, gitu ya. Tapi kita juga ingin ingatkan orang lain, terutama yang berada di sekitaran kita. Diingatkan supaya berada di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala, supaya bersama-sama berjalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Baik ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Nasihat yang pertama atau wasiat yang pertama adalah wasiat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa ini intinya adalah mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah inti dari takwa. Ketika Allah perintahkan dengan sebuah perintah, maka kita laksanakan. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala melarang dengan sebuah larangan, maka kita tinggalkan. Itulah yang disebut dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa ini merupakan wasiat umat-umat terdahulu dan juga umat ini, yaitu umat Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah." Sungguh kami telah mewasiatkan kepada umat-umat sebelum kalian dan juga kepada kalian untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ketakwaan, jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka hati kita akan bagus, hati kita akan selamat, hati kita akan lurus.
Ketika hati kita bagus, hati kita selamat, maka hati tersebut akan mempengaruhi amalan zahir kita, amalan jawarih kita, perbuatan kita. Makanya kalau kita lihat para santri yang mungkin Masya Allah amalannya itu bagus, ya, berakhlak, beradab, begitu, maka itu menunjukkan termasuk dalil, ya, akan baiknya hati santri tersebut. Tapi kalau sebaliknya kita lihat santri yang nasallallahu salama wal afiyah, mungkin ada santri di tempat lain, ya, bukan di sini insyaallah taala. Kalau di sini insyaallah bagus-bagus begitu. Yang anggota jawarihnya yaitu saling tidak suka, kemudian saling memudarati temannya, tidak hormat kepada yang lebih tua, tidak memuliakan ustadznya dan guru-gurunya begitu. Maka ini dalil bahwasanya hatinya juga seperti itu. Cek. Dalil bahwasanya hatinya juga seperti itu. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, kalau kita ingin menjadi anak yang bertakwa, kalau kita ingin menjadi anak yang bagus amal perbuatannya dan juga memiliki akhlak yang mulia, maka hendaknya kita perbaiki hati kita dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa itu adalah sebaik-baik bekal. Karena antum nanti pulang itu kan bawa perbekalan, ada yang bawa oleh-oleh begitu, ya, dari pondok pesantren Tahqimus Sunnah, mungkin bawa cenderamata, atau mungkin sebagian antum bawa perbekalan nilai yang bagus begitu, ya. Kemudian ranking 1, santri terbaik dan yang lain sebagainya dari oleh-oleh yang bisa dibawa pulang. Tapi ketahuilah ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, bahwa sebaik-baik oleh-oleh, sebaik-baik perbekalan ketika antum bawa pulang nanti adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah, tapi sebaik-baik bekal adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan berkecil hati, ya, mungkin pulang nanti kemudian tidak mendapatkan peringkat. Ketika pulang nanti ternyata tidak mendapatkan hadiah, tidak membawa hasil ujian yang wah begitu, tidak sesuai ekspektasi orang tuanya dan yang lain sebagainya. Jangan berkecil hati, ya, buktikan dengan amal perbuatan antum bahwasanya antum pulang membawa perbekalan yang sangat-sangat berharga, yaitu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pulang ke rumah dalam keadaan lebih baik daripada tahun yang lalu. Mungkin tahun lalu birrul walidain, memuliakan orang tuanya, masih kurang. Maka tahun ini usahakan pulang ke rumah dalam keadaan lebih giat lagi dalam birrul walidain. Ada perubahan zahir, ada perubahan batin juga. Maka jamaah rahimakumullah, nanti perhatikan ketika pulang, maka perhatikanlah bahwasanya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasiat yang kedua setelah wasiat takwa adalah memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Ya, jadi waktu itu, atau bukan waktu itu, ya, tapi waktu itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Bukan hanya bagi para penuntut ilmu saja, tapi bagi para pencari dunia, waktu itu adalah uang, gitu ya. Waktu itu adalah uang, sangat berharga. Bukan hanya bagi orang yang menuntut ilmu saja. Orang-orang yang tiap hari pikirannya adalah dunia, fulus begitu. Mereka mengatakan waktu itu adalah fulus, waktu itu adalah uang. Maka begitu pula seharusnya mindset seorang yang mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Waktu itu adalah ilmu. Maka manfaatkan dengan baik waktu tersebut. Yakinlah ikhwah rahimani rahimakumullah, semakin tua antum, semakin bertambah umur antum, kesibukan akan semakin banyak. Antum ini masih free, ya, masih unlimited waktu antum. Nanti kalau ketika antum sudah beranjak dewasa, maka waktu itu akan semakin berkurang. Maka manfaatkan waktu dengan baik. Dalam sebuah ucapan yang sangat ma'ruf, ya, dikatakan tentang waktu,
Al-waktu sayf in qata'tahu wa illa qata'ak. Waktu itu ibarat pedang. Kalau kamu bisa mengendalikan pedang tersebut, antum akan mendapatkan manfaat dari pedang tersebut. Tapi kalau tidak, ya malah kembali kepada diri antum sendiri yang mencabik-cabik diri antum sendiri. Maka jamaah rahimani wa rahmakumullah, perhatikan waktu. Sebagian kaum muslimin atau sebagian santri, nas'alullah salam wal afiyah, ketika pulang sudah jor-joran terhadap waktunya. Yang harusnya waktunya habis subuh misalkan digunakan untuk murojaah, yang mengulang-ulang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala pagi dan petang, malah dia gunakan untuk tidur atau gunakan untuk main HP dan yang lain sebagainya. Ini bentuk tidak memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Nah, ini ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, harus di manage waktunya. Tidak boleh seorang santri menghambur-hamburkan waktu seperti itu. Kemudian jamaah rahimani wa rahmakumullah, selanjutnya adalah liburan adalah waktu untuk istirahat. Benar, liburan memang waktu untuk istirahat. Tapi ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, waktu untuk istirahat tersebut bukan bermakna meninggalkan kewajiban seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di sana ada sebuah nasihat bahwasanya ar-rahatu fi tabadulil a'mal. Jadi rahah atau istirahat hakikatnya adalah dari perpindahan amal perbuatan. Itulah istirahat. Hakikat istirahat yang bermanfaat adalah perpindahan antara amal atau antara satu amal menuju amal yang lain. Ya mungkin di sini ketika antum di pondok pesantren, yang antum laksanakan dari amal perbuatan adalah menuntut ilmu, murojaah, menghafal Al-Quran, begitu kan? Nah, ketika di rumah mungkin ini sudah tidak ada, mungkin sudah tidak ada pengajaran di kelas, begitu ya, sudah tidak ada pelajaran secara intensif, begitu. Apakah berarti antum free begitu, tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sama sekali? Jawabannya tidak. Tapi ibadah-ibadah tersebut yang antum laksanakan di sini, yang tidak ada di rumah antum, hendaknya diganti dengan jenis ibadah yang lain. Seperti diantaranya adalah membantu orang tua, melayani orang tua. Apa yang dibutuhkan orang tua kita dilayani, dibantu. Orang tua kita punya pekerjaan apa, dibantu, diringankan. Mungkin sebagian antum ada yang hidupnya di pedesaan, hidupnya yang apa namanya itu basit, kalau orang Arab sebutnya gitu, hayah al-basitah, hidup yang simple begitu, cuman makan, kemudian mungkin mengurusi hewannya atau mengurusi apa namanya itu pertaniannya, kemudian pulang sholat tidur. Ini kan hidup yang simple begitu. Maka diringankan beban orang tua. Misalkan orang tuanya ngarit begitu, antum tahu ngarit apa tidak di sini? Ini bahasa keren, ngarit begitu ya, mencari rumput untuk menghidupi apa? Hewan ternaknya antum bantu, diringankan beban orang tua begitu. Maka ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, seperti yang saya sebutkan tadi, bahwasanya roha atau istirahat itu dalam berubah-ubah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya di sini menuntut ilmu, maka di sana birrul walidain. Kemudian menjalin tali silaturahmi. Nah, ini penting. Ya, antum hidup di dunia ini ikhwah itu bersosial, hidup yang bersosial. Artinya ketika pulang ke rumah, ya antum bersilaturahmi kepada Pak D antum, kepada Bu D, kepada orang-orang sekitar dan yang lain sebagainya. Jangan antum malah menjadi orang yang introvert begitu ya. Kata orang-orang kan seperti itu. Saya tipenya introvert Ustaz. Kalau pulang ya sudah, berarti nongkrong aja di dalam kamar begitu. Udah nggak kemana-mana, introvert katanya begitu. Tidak bersosial. Saya tidak suka bertemu dengan manusia begitu. Tidak boleh seperti itu ikhwah. Kita ini harus berjiwa sosial. Kalau antum introvert di dalam rumah, nongkrong saja di dalam rumah, tidak pernah keluar, selain mudaratnya kembali kepada agama antum tidak bisa berdakwah, antum tidak bisa mempelajari cara public speaking, berbicara dengan manusia, antum juga secara duniawi juga kurang. Karena untuk membangun sebuah bisnis begitu ya, itu butuh relasi. Kalau antum tidak membangun relasi, bagaimana antum bisa
berteman dengan orang-orang yang mungkin bisa memberikan masukan kepada antum, oh ini loh, buka bisnis ini, buka bisnis ini, buka bisnis dan seterusnya. Kalau antum di rumah saja begitu. Maka ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, saya wasiatkan ketika antum pulang nanti jangan nongkrong di rumah saja. Apalagi antum kan laki-laki nih, harus membangun relasi. Harus tahu bagaimana berbicara dengan orang-orang yang baru dan yang lain sebagainya. Ini kesempatan bagi antum untuk menjalin silaturahmi dengan orang-orang terdekat. Kemudian jamaah rahimani rahimakumullah, di antara nasihat yang utama adalah menjaga ibadah. Nah, ini menjaga ibadah. Di sini antum ada yang mengawasi, kakak-kakak kelas, ketua santri, musyrifnya, sholat 5 waktu antum terjaga, bahkan sholat malamnya terjaga, sholat sunnahnya terjaga. Ketika nanti antum pulang ke rumah mungkin tidak ada yang mengawasi lagi dari kalangan manusia ya, tidak ada yang mengawasi lagi. Pengumuman santri harus bakok di masjid sudah tidak ada lagi, kecuali kalau antum rekam kemudian dihidupkan setiap habis subuh gitu. Mungkin ada masih ada. Tapi kan tidak rekam ya, tidak ada rekaman begitu ya. Maka tidak ada lagi pengumuman santri-santri diharapkan setelah subuh bakok di masjid sampai sholat duha, kemudian sholat duha dan yang lain sebagainya. Nah itu sudah tidak ada lagi. Begitu pula yang mengajak antum mengoprak-oprak ya, dari kamar menuju ke toilet untuk wudhu, kemudian selanjutnya sholat malam dan yang lain sebagainya, sudah tidak ada lagi. Maka satu-satunya pengawasan adalah pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Allah masih mengawasi kita, Allah melihat kita. Ya, maka dijaga, sholat 5 waktunya dijaga. Karena itu memang kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, wajib kita tunaikan, baik ada pengawas ataupun tidak ada pengawas. Kemudian jangan lupa untuk perbanyak membaca Al-Qur'an, memurojaah Al-Qur'an, terutama teman-teman yang memang hafalan Qur'annya banyak. Ya. Ketika antum sudah mulai meninggalkan Al-Qur'an, tidak dimurojaah lagi, maka berat untuk memurojaahnya lagi. Jangan lupa untuk memurojaah Al-Qur'an. Jadi sisakan waktu atau tentukan waktu jam sekian sampai sekian saya akan memurojaah Al-Qur'an dan yang lain sebagainya. Kemudian zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sebagian antum yang memiliki kebiasaan puasa sunnah juga jangan ditinggalkan. Kemudian di antara hal yang perlu diperhatikan juga menghormati orang tua. Ya, menghormati orang tua. Ini penting sekali ikhwah rahimani rahimakumullah. Kalau antum pernah ke Saudi Arabia, nih mudah-mudahan nanti diberikan kesempatan untuk bisa belajar di sana. Antum akan jumpai bagaimana ikramnya orang Arab kepada orang tuanya. Ini sesuatu yang sampai sekarang saya masih heran. Bagaimana orang-orang Arab itu sangat ikram, sangat memuliakan orang tuanya. Antum kalau ke Masjid Nabawi saja antum bisa biasa itu antum jumpai orang tua dengan anaknya yang mungkin pakaiannya itu kayak pakaian orang yang umum begitu. Pakai celana jeans begitu, kemudian enggak pakai peci, kemudian pakai bahkan mungkin pakai jersey bola begitu ya. Ke Masjid Nabawi dengan orang tuanya, kemudian nungguin orang tuanya. Ketika orang tuanya butuh Al-Quran diambilkan, ketika orang tuanya butuh minum air zam-zam diambilkan, ketika sudah selesai sholat diantar pulang lagi. Nah ini sebuah pemandangan yang Masya Allah ikhwah. Saya tidak jumpa atau saya jarang jumpai pemandangan seperti ini di Indonesia. Maka antum harus seperti itu ikhwah. Ya antum harus seperti itu, muliakan orang-orang tua, terutama ibu antum dan juga bapak antum, dimuliakan. Apa yang membuat mereka senang itu antum kerjakan. Karena dengan antum memberikan kesenangan kepada orang tua, memberikan keridhaan kepada orang tua, maka lisan orang tua akan mudah mendoakan kebaikan kepada antum. Sedangkan kita tahu bahwasanya doa di antara doa yang terkabul adalah doa orang tua kepada anaknya. Maka antum harapkan itu, doa-doa orang tua kepada antum, dipermudah urusan akhiratnya, dipermudah urusan duniawinya dan yang lain sebagainya. Maka berbakti kepada orang tua. Dan juga dijaga keamanan, kesehatan. Jangan makan makanan yang dapat bermudarat kepada diri antum yang sangat pedas. Saya akan coba mie gacoan level 100. Ada apa tidak? Sini ada yang tahu mie gacoan ya? Ini makanan yang apa? Makanan yang bermudarat kalau sampai berlebihan. Saya mau coba
seblak. Kalau laki-laki nggak makan seblak biasanya, perempuan yang makan seblak ini. Saya akan mau coba makan seblak level 30 atau bon cabe mungkin ya. Bon cabe level 40, level terakhir gitu ya. Sudah tidak ada level lagi. Ini kan bermudarat. Ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Tidak boleh seperti ini. Jadi dijaga makanannya sehingga nanti antum balik ke pondok pesantren masih dalam keadaan sehat. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, sebagai penutup ya, sebagai penutup kita tutup dengan berakhlaklah mulia. Berakhlak yang mulia. Karena santri ini cerminan dari orang-orang yang berakhlak mulia. Ya. Bagaimana berakhlak mulia ini? Berakhlak mulia ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah itu bisa tercerminkan dalam 3 hal. Ya, terutama yang berkaitan dengan apa yang sudah kita selesaikan selama 1 semester ini, berkaitan dengan ujian. Apa berakhlak mulia yang berkaitan dengan ujian? Yang pertama adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang sudah kita jalani selama ini ketika antum ujian. Ketika antum ujian, baik ujian diniyah ataupun duniawiyah begitu, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan yang terbaik. Selain berdoa juga usaha, murojaah, menghafal dan yang lain sebagainya. Setelah antum bertawakal seperti itu, maka selanjutnya adalah jujur. Jujur dalam ujian. Mungkin ketika ujian sebagian asatidzah ini bermudah-mudahan begitu ya, membiarkan antum terlalu diawasi ketika ujian, maka harus jujur, tidak boleh mencontek dan yang lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah ridho terhadap hasil yang Allah tetapkan untuk kita. Nah, ini penting ikhwah. Ridho. Berusaha ridho, menerima apa yang Allah Subhanahu wa taala tentukan kepada kita berupa hasil yang kita dapatkan. Mungkin kita tadi sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum ujian. Kita sudah murojaah sekuat tenaga sampai ngantuk-ngantuk pun diterabas begitu ya. Sistem SKS, sistem kebut semalam. Nah, antum tahu gak sistem SKS? Ini orang-orang yang pelajar pasti seperti ini, SKS, sistem kebut semalam. Malamnya ketika besok paginya mau ujian SKS, digas semua, dihafal semuanya, digas. Pokoknya nggak tidur, yang penting saya dapat nilai mumtaz misalkan begitu. Sudah usaha-usaha tersebut sudah dilakukan. Sudah SKS sudah antum gas begitu ya. Kemudian dalam ujian sudah tidak nyontoh begitu ya. Udah pokoknya saya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tahu bahwasanya mencontoh itu buruk, man ghasyana falaysa minna, barang siapa yang mencontoh bukan termasuk golongan kami begitu ya. Maka ternyata ketika pembagian raport tidak sesuai harapan, tidak sesuai ekspektasi, maka sudah ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti itulah yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk kita dan itulah yang terbaik untuk kita. Yang tadinya mungkin di antara antum ada yang berusaha, saya tahun ini harus ranking 1 begitu. Saya harus kalahkan si fulan. Bagus, seperti ini bagus. Tanafus dalam kebaikan. Ya. Tapi ternyata ketika tidak sesuai harapan, oh berarti inilah yang terbaik untuk kita. Saya ingin menjadi santri yang terbaik, santri pilihan begitu. Ternyata kok yang dipilih adalah teman kita atau yang lain, sudah, berarti itu terbaik untuk kita. Ya. Allah lah yang mengetahui mana yang baik untuk kita dan mana yang tidak baik untuk kita. Taslim, ya, yaitu apa? Menyerahkan semua urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan raditu billahi rabba. Saya ridho Allah sebagai Rabbku. Allah yang mengatur segalanya. Itu berkaitan dengan orang-orang yang tinggi keinginannya, yaitu untuk menjadi yang terbaik. Mungkin di antara antum yang keinginannya yang penting lulus saja begitu. Yang penting naik kelas saja begitu. Udah, saya enggak muluk-muluk, saya enggak ingin seperti fulan yang tujuannya adalah untuk mengambil ranking 1, ranking 2, ranking 3 atau 5 terbesar. Tidak. Yang penting saya lulus saja. Karena saya tahu kemampuan diri saya tidak seperti mereka. Yang penting lulus saja. Antum sudah berusaha kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa, kemudian antum sudah belajar ya. Semuanya sudah minta doa kepada orang tua, minta doa kepada ustadz dan yang lain sebagainya sudah. Tapi kok ternyata Allah takdirkan antum tidak lulus misalnya atau tidak naik kelas. Ya sudah, ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh al-jaza', tidak boleh menyesal, tidak boleh
tidak ridho terhadap takdir Allah Subhanahu, kenapa saya tidak lulus, saya tidak naik kelas dan yang lain sebagainya, yang menunjukkan orang-orang yang tidak sabar kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak boleh seperti itu. Jadi harus sabar, harus ridho menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan yakini ikhwah fiddin rahimani rahimakumullah, yakinlah bahwasanya para asatidzah, para guru-guru antum itu menginginkan kebaikan untuk antum. Tidak ada mereka yang menginginkan keburukan untuk antum. Misalkan ada salah satu dari asatidzah, saya tidak suka santri ini, saya tidak suka santri ini, maka saya akan buat dia tinggal kelas. Tidak ada seperti itu. Semua ustadz-ustadz kita yakini insya Allah hati mereka bagus, tidak menginginkan kepada kalian kecuali kebaikan. Maka kalau mereka berkehendak semuanya, misalkan si talib ini atau santri ini yang lebih ahsan, yang lebih bagus, tahun ini tinggal kelas dulu, ya sudah, berarti memang yang paling baik untuk antum adalah tinggal kelas pada tahun ini. Jadikan itu sebagai motivasi, jadikan itu sebagai cambukan diri untuk lebih baik lagi, ya. Kemudian teman-teman yang melihat salah satu temannya mungkin tinggal kelas, jangan malah disorakin, kapok misalkan, rasakan dan yang lain sebagainya, dari ucapan-ucapan yang tidak bagus. Diberikan kesabaran, sabar, ya, sabar. Mungkin kamu lemah dalam segi akademik begitu, tapi kita lihat orang yang sangat friendly, orang yang rendah hati, orang yang baik akhlaknya dan yang lain sebagainya. Munculkan nilai-nilai baik dari orang tersebut. Belum tentu kita yang naik kelas ini lebih baik daripada antum yang tinggal kelas. Diberikan semangat, tahun depan kita insya Allah, kamu insya Allah bisa lebih baik daripada tahun sekarang. Demikian jamaah rahimani rahimakumullah, mungkin yang bisa kita berikan wasiat kepada para santri sekalian. Mohon maaf cukup panjang wasiatnya, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan juga untuk para santri sekalian. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.